Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Talita dan aku Chavia, presenter Mugaru dalam acara Ngobras Ngobrol Asyik. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas puasa Ramadan. Nah, Ca, kita kan udah memasuki hari keberapa nih, Ca? Kita itu udah hari ke-18 atau 19 ya? Iya, bener-bener. Nah, gak kerasa ya sebentar lagi udah mau lebaran. Kira-kira kamu tuh udah nyiapin belum sih baju buat lebaran? Sebenarnya aku tuh tipe orang yang lumayan lelet ya kalau masalah begini. Biasanya itu yang aku sesalin dalam aku sendiri itu, aku itu gampang kayak alah udah biasa gitu. Dan itu masih tetap kebawa sampai sekarang. Jadi kayak ya masih dikit-dikit lah ya. Biasanya belinya H-1 gak sih? Enggak sampai H-1, mungkin beberapa hari sebelum aku pulang kampung atau ke Surabaya. Kalau aku sih H-1 sebelum lebaran. Jadi kayak siang sampai malam mallnya tutup tuh aku baru pulang. Gitu. Jadi emang kayak nyari-nyari baju yang pas buat lebaran gitu. Berarti kamu langsung ke tokonya sendiri? Nggak nyari referensi atau gimana gitu? Enggak, jadi sebelumnya ya kayak misalkan seminggu sebelum aku beli atau 2 minggu gitu aku udah ke mall duluan, cari ide gitu. Terus habis itu kalau misalkan udah nemu yang bagus baru nanti H-1 kita ke situ buat beli baju itu tadi. Oh gitu, berarti kamu survei dulu ke sananya langsung? Iya benar-benar. Berarti nggak survei lewat online atau apa langsung ke sana ya? Enggak. Nah gitu. Nah terus kamu gitu nggak takut kalau bajunya habis atau gimana gitu? Sebenarnya takut sih, tapi ya kan mama yang ini yang ngajak. Terus kan juga mama yang pegang uang, ya kali kita harus ngatur-ngatur mama kayak ayo berangkat sekarang biar nggak kehabisan baju. Masa kayak gitu kan nggak mungkin. Tapi gitu kenapa nggak kalau di hari surveinya langsung kamu nemu baju yang pas nih ya, kamu nggak langsung beli gitu atau gimana? Kurang tahu ya, kalau gitu kan takutnya mungkin kurang cukup, takutnya nanti kurang persiapan gitu. Biaya. Iya. Oh gitu. Kalau jajan lebaran yang kamu kangenin tuh apa? Jajan lebaran ya, aku tuh paling suka sama lidah kucing mungkin ya. Aku juga rada-rada lupa nih. Kalau lebaran itu biasanya aku makan apa ya? Kamu biasanya makan apa tau? Kalau aku tuh biasanya kastengel. Kastengel. Enak banget tau gak sih? Oke, balik lagi ke puasa nih. Kamu selama puasa ini tuh kamu ngalamin masalah apa aja? Masalah apa tuh? Bukan masalah ya, apa kendalanya selama puasa gitu loh? Kendalanya tuh apa ya? Aku baru mulai puasa beberapa hari lalu. Oh, baru beberapa hari lalu. Iya, jadi aku tuh udah banyak banget utangnya. Gitu. Iya, jadi gitu. Nah, kalau kamu nih, apa kendalanya? Aku sebenarnya bukan ada kendala ya, mungkin kadang-kadang karena emang imunnya rada kurang gitu, jadi ya lemes gitu. Tips dari kamu buat kuat saat puasa tuh apa? Tipsnya sebenarnya nggak banyak sih, cuman minum air putih yang banyak, habis itu jaga pola bukan jaga pola makan. Kalau waktu sahur itu makan yang pas ya, yang pas tapi jangan banyak-banyak, soalnya nanti jadi tambah lemas. Iya, lemas. Terus habis sahur usahakan itu jangan tidur. Soalnya kalau habis tidur, kalau pengalaman pribadi aku sendiri tuh habis tidur terus bangun, kepalaku tuh rasanya pusing banget, terus lemes banget. Iya bener banget sih. Jadi makanya kita tuh saat puasa nggak boleh banyak-banyak tidur ya. Iya. Soalnya pasti bakal tambah lemes juga gitu. Terus habis itu sebenarnya banyakin aktivitas. Soalnya kalau kita banyakin aktivitas kayak nggak kerasa aja tiba-tiba buka puasa. Bakal lupa waktu ya. Iya. Jadi kita nggak bakal ada yang namanya kayak kapan nih buka puasa, jam berapa nih gitu kan, nggak bakal ada yang namanya kayak gitu. Jadi kita bakal keasikan dengan kegiatan kita itu tadi. Iya, dulu aku waktu masih kecil banget gitu aku pasti kayak aduh kapan buka puasa nih, aku kayak udah lapar gitu. Bahkan dulu aku tuh pernah punya pengalaman 10 menit sebelum buka puasa aku tuh mokel. Astagfirullahaladzim. Padahal tinggal 10 menit ya? Iya, soalnya kayak udah nggak ketahan banget nih di perut. Kamu tuh pertama kali puasa tuh waktu kapan? SD, TK atau? Oke, jadi ini sebenarnya lumayan lucu juga. Aku dulu tuh nggak tahu, masih polos-polosnya. Jadi dulu tak pikir karena emang dulu itu ditawarin sama orang tua, kamu mau puasa maghrib atau puasa beduk, kan kayak ya berarti aku diajarinnya tuh ada puasa beduk, ternyata nggak ada gitu. Jadi waktu dari TK, TKA, TKB aku tuh puasanya
istilahnya latihan lah ya kalau sekarang, karena sekarang tahu jadi tak bilang latihan. Itu aku dari TK sampai TKB, TKA TKB aku latihan puasa sampai duhur. Iya. Ya baru dari kelas 1 aku itu puasa sampai maghrib gitu. Kalau kamu? Kalau aku dulu TKA. Kalau TKA udah. Jadi 15 hari puasa zuhur, 15 harinya lagi disuruh buat puasa maghrib. Itu selang-seling atau? Enggak, 15 hari 15 hari. Oh gitu. Jadi setelah TKA tadi, TKB aku udah puasa full. Alhamdulillah. Gitu. Dulu kalau puasa itu apa ya? Gimana ya? Enak gak? Apa? Dulu kalau puasa itu menurutmu gimana? Kalau puasa tuh menurutku sesuatu kayak aku mungkin ya, sesuatu event yang menyenangkan. Kenapa? Soalnya kan kalau event Lebaran ini, event Ramadan ini itu kan kayak datangnya setahun cuma 1 kali. Dan di Ramadan ini dimana kita ketika berbuat baik, pahala kita akan dilipat gandakan, dan ketika kita berbuat dosa kita juga akan dilipat gandakan. Jadi ya kita benar-benar harus yang namanya berbuat baik gitu loh, supaya pahala kita tuh ditambah terus menerus. Jadi makanya itu menurut aku Ramadan itu sesuatu event yang luar biasa. Oh gitu, jadi karena kita bisa nambah-nambah amal ibadah gitu, jadi iya, benar. Pahalanya bakal lebih wow. Iya, apalagi kan di bulan Ramadan kan juga banyak banget kegiatan kan. Iya. Kayak misalkan ada taraweh, ada juga setelah taraweh kan biasanya ada yang merconan gitu kan. Iya. Jadi tuh menambah kayak apa ya, menambah momen. Ya gitu. Ngomong-ngomong tentang taraweh, kamu biasanya tarawehnya berapa rakaat? Aku totalnya 11 sama witir. Sama witir aku juga sama. Dulu kamu pernah nggak sih culture shock? Misalnya kayak taraweh di masjid yang bukan kawasanmu gitu? Enggak sih, soalnya aku tuh sama keluargaku ya, kayak misal punya masjid yang emang biasanya buat tempat taraweh kita gitu. Oh gitu. Dulu aku tuh pernah punya pengalaman di mana aku itu sholat taraweh di masjid yang dekatnya rumah nenekku. Di sana kan 23 rakaat ya. Jadi tak pikir, aduh lama nih pasti. Soalnya kalau di rumah sendiri 2 rakaat kan biasanya 5 menit gitu kan. Dan di sini ternyata enggak. Kayak ya Allah cepet banget. Misalnya aku baru habis Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya mau selesai Al-Fatihah gitu, tiba-tiba udah sujud, udah ruku gitu, kayak cepet banget gitu. Culture shock kamu gitu ya? Culture shock, cepet gitu. Jadi kayak oh my god. Kamu nanti tuh mau buka puasa di mana? Habis ini aku seringnya buka puasa di rumah sih. Di rumah? Iya. Kalau nanti gitu maksudku? Nanti hari ini maksudnya? Oh, hari ini aku ada rencana buat bukber. Oh, yang ngomong-ngomong, kemarin kamu pernah nggak sih kayak bukber bareng sama temen gitu? Pernah dong, dan sering banget itu. Pertama tuh bukber sama saudaraku, habis itu sama teman-teman, terus sama anak IPM. Udah. Berarti totalnya berapa kali kamu bukber? 3 kali. Bulan ini 3? Bulan ini 3 kali. Ini hari ini aku baru yang kedua kalinya. Soalnya kan kemarin kita bukber bareng yang itu. Sorry, Darul 5. Oh 5? Iya 5. 5? Beneran? Iya 5. Berarti perbandingannya 4 hari kamu sekali ya? Iya. 4 hari sekali nih bukbernya. Menurut kamu tuh ya, puasa tuh apa? Puasa itu, wah ini kayak agak random ya, soalnya kita kan emang tiba-tiba banget ya. Puasa itu puasa itu menahan rasa lapar, rasa haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai ke maghrib. Kamu seneng nggak sih puasa? Jujur sebenarnya seneng enggak. Kita senengnya apa, enggaknya apa? Senengnya itu kita bisa bisa setelah penantian yang lama, setelah 13 jam tidak makan minum, kita akhirnya bisa minum. Nggak senengnya itu kadang-kadang kayak kita tuh jadi lemes dan nggak bisa maksimalin kegiatan kita.
Iya gitu. bener-bener. Kalau aku nih ya, aku tuh seneng sih, jujur. Soalnya apa ya? Soalnya pertama kita banyak kegiatan kan, kayak bukber itu tadi kan suatu kegiatan. Terus pas di hari lebarannya kita bisa maaf-maafan tuh, bisa makan kue juga. Jadi banyak banget kue yang disuguhkan di setiap rumah. Jadi gitu. Jadi selain menyambung tali silaturahmi, kita juga bisa makan-makan gratis. Iya ya, bener-bener. Apa manfaat yang bisa kamu dapatkan setelah kamu itu melaksanakan puasa selama 30 hari itu? Apa ya, mungkin lebih kayak sehat mungkin ya. Mungkin lebih sehat. Iya, soalnya kan biasanya lambung tuh kan bekerja terus menerus kan. Biasanya kalau kita hari biasa tuh kan makannya 3 kali sehari. Nah pasti kan lambung tuh kayak bekerja setiap jam, setiap menit, setiap detik gitu kan. Nah jadi pas puasa itu jadi lambung tuh kayak bersih gitu loh. Jadi ya manfaatnya itu jadi lebih sehat gitu aja. Gitu. Ya ngomong-ngomong tentang ini, kamu kan pernah nggak sih waktu kayak awal-awal puasa kamu kayak ngide, aku mau diet setelah waktu puasa gini? Kenapa? Jadi waktu awal-awal puasa kamu kayak ngide-ngide gini, aku pengen diet waktu puasa biar berat badanku menurun gitu. Tapi kamu pernah nggak gitu? Terus tiba-tiba waktu lebaran tiba-tiba malah naik? Pernah, tapi apa ya, menurutku kayak itu sesuatu perbuatan yang membuat malas gitu loh. Kenapa males? Ya soalnya kita harus mikirin gimana caranya, gimana harus defisit kalori. Kamu mikirin tentang gitu? Kan kalau mau diet kan harus defisit kalori, harus olahraga. Nah kalau puasa tuh kan ini olahraganya tuh gimana? Kan kita pasti bakal kayak olahraga bakal lemes gitu. Kemarin aku pernah nyoba waktu olahraga kayak puasa terus olahraga, aku 1 hari tadi lemes banget, gak kuat. Berarti sisa habis olahraga itu kamu tidur? Iya. Gitu? Iya benar. Ya mungkin kamu pernah nggak nyoba kayak olahraga di rumah doang gitu? Jadi bukan kayak lari tapi kayak cuman gerakin badan gitu doang gitu loh? Iya, aku di rumah doang. Gitu doang. Terus Iya. kamu? Iya gak kuat. Nggak kuat beneran? Iya. Pernah ada perasaan mokel nggak waktu kayak habis gitu? Enggak sih. Enggak. Karena soalnya apa ya? Percuma juga kalau misalkan kita awalnya ikut sahur, habis itu kita mokel, kan percuma gitu loh. Terus kita gunanya sahur tuh apa? Mendingan dari awal udah nggak usah ikut puasa kan. Kalau akhir-akhirnya ujung-ujungnya mokel. Kalau kamu ada nggak niatan buat bisikan setan yang menyuruh kamu untuk mokel? Loh, tapi kan setan udah di itu ya? Sebenarnya tuh ya, setan kan nggak tahu ya, aku kurang percaya sih kok sama gituan. Kenapa? Ya soalnya kalau di bulan puasa tuh malah lebih banyak gitu loh setannya yang suruh mokel lah, yang nyuruh buat nggak terawih, intilah itulah. Jadi ya lebih banyak setan yang mempengaruhi manusia untuk tidak mengikuti puasa, nggak ikut sahur, nggak ikut terawih. Tapi bukannya katanya tuh setan kalau misalnya waktu bulan puasa itu diikat gitu ya? Bukannya kalau misalnya setan waktu bulan puasa itu mereka kayak dikurung, jadi nggak bisa buat ngehasut kita gitu. Iya sebenarnya setannya kalau emang setannya dikurung, nah terus yang menggoda kita tuh siapa? Manusia gitu. Sebenarnya kan tergantung imannya juga kan ya. Jadi aku kurang percaya kalau misalkan setan tuh dikurung waktu bulan puasa. Karena apa? Karena banyak banget godaan yang menyuruh kita buat membuat perbuatan aneh. Itu lagi pokoknya kayak gitu. Berarti nggak ada kayak, kan katamu kamu nggak percaya, berarti kamu itu berarti nggak ada hadis yang menjelaskan tentang setan di itu? Kalau soal hadis aku kurang tahu ya, cuma kalau menurut aku sendiri itu aku kurang percaya. Iya, karena itu tadi kan puasa tuh justru lebih banyak godaannya tau. Iya juga ya, kayak aku merasa lebih tergoda gitu kalau waktu bulan puasa, tapi enggak juga gitu. Mungkin karena emang pengaruh, kalau aku sendiri tuh kadang makannya biasanya tuh pagi sama malam dong, jadi kayak ya udah terbiasa gitu paling ya, karena jadi nggak ada niatan buat mokel gitu. Mungkin
Nah, terus kalau pas lebaran nih ya, dari lebaran-lebaran yang sebelumnya tuh kamu biasanya ya, kan kalau anak-anak tuh diberikan sedikit uang gitu kan. Nah, kira-kira kamu tahun kemarin tuh dapat berapa? Ini nggak banyak sih. Tahun kemarin aku dapat gak ya? Dapat kayaknya, cuman ya di kisaran 500-600an kalau nggak salah. Wah, lumayan ya. Lumayan. Itu tuh 500 bisa kamu buat beli apa? 500 itu sebenarnya wishlist aku dari dulu. Aku tuh pengen beli novel. Jadi kamu mengumpulkan uang untuk membeli novel ya? Iya. Tapi sampai sekarang itu nggak kesampaian gitu loh. Kayak aku tuh pengen, misalnya aku ngomong ke orang tua aku pengen beli novel. Tapi ya sampai sekarang kayak lupa-lupa, terus jadi nggak pernah beli. Akhirnya ya uangnya kesimpan gitu doang. Kesimpan? Iya, kesimpan. Kamu pakai buat kayak beli apalah, buat beli yang lain gitu? Enggak sih, mungkin kadang kalau ada acara sekolah gitu ya, aku jadi kayak ngambil dari uang tabunganku terus tak bawa terus buat beli-beli apa gitu, tapi ya nggak banyak sebenarnya. Jadi ya uang THR ku tuh masih tersimpan rapat sebenarnya. Dan kadang-kadang kan aku tuh suka mindahin dari uang cash gitu ke rekening. Jadi aku ya, dan yang megang kartuku itu bukan aku sendiri, jadi jarang banget aku pakai uang gitu, jadi kayak masih tersimpan gitu. Kamu gitu nyimpennya di bank ya? Iya, di bank, biar apa ya, kan aku tuh pengen uang THR ku tuh tak simpan buat kebutuhan di masa depan, jadi biar nggak banyak yang kepake, akhirnya tak simpan di bank biar. Kalau aku nih ya nyimpennya tuh investasi. Oh, investasi apa? Beli apa ya, gelang gitu. Jadi emang disuruh mama juga sih, jadi kayak uang THR dibuat beli gelang aja, nanti ditambahin. Jadi ya buat investasi juga, kalau misalkan lagi butuh kan bisa dijual dulu. Iya, kayak gitu. Jadi setiap tahunnya aku beli emas. Oh, emas. Habis itu? Tapi tahun ini beda. Tahun ini mau beli apa? HP. Karena HP ku tuh udah bener-bener nggak sehat banget, kayak udah sakit-sakitan. Jadi dia tuh ya pokoknya sakit-sakitan, jadi harus segera diganti gitu loh. Gitu. Kalau aku tahun ini sebenarnya nggak ada wishlist buat beli apa-apa ya jujur, tapi kayak beneran pengen beli novel gitu. Menurutmu kamu ada rekomendasi novel gitu kan? Nggak ada sih, soalnya aku kurang tertarik buat baca novel. Oh gitu. Aku lebih seneng untuk dengerin orang ngomong. Oh, podcast. Iya. Daripada kalau baca gitu, kurang suka aku. Terelie kata Kak Nisa. Tapi emang Terelie bagus loh jujur. Iya, aku tuh sekarang lagi baca series Bumi kan. Tapi baru beberapa halaman gitu, pokoknya nyampe di apa ya, yang habis gurunya si Raib datang ke rumahnya gitu, aku udah nggak ngelanjutin lagi. Kayak apa ya, bukan malas, mungkin karena emang aku lebih suka baca buku yang buku beneran gitu. Jadi buku yang beneran, jadi bukunya ada bentuknya, pelajaran, ada fisiknya. Jadi buku fisik, bukan buku online. Soalnya waktu itu tak bacanya online gitu. Nah, segitu dulu aku nemenin kalian semua. Aku Talita dan aku Chavia, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.